Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Kirianto, kelas 12 MIPA 1, absen 19. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bioteknologi dalam mata pelajaran biologi. Yang mana tujuan dalam pembuatan video ini adalah sebagai tugas pemenuhan ujian praktik atau sebagai syarat kelulusan materi pelajaran biologi. Yang pertama yaitu adalah pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi yang untuk menghasilkan produk, barang atau jasa yang dapat digunakan oleh manusia dengan menggunakan segala cara, metode, prinsip atau teknologi yang berbeda. Nah, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme yang secara langsung untuk menghasilkan produk atau barang jasa yang dapat digunakan oleh manusia dengan metode, cara, prinsip, teknologi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional. Nah, kebetulan sekali saya mengambil contohnya yaitu keju. Nah, keju adalah bahan makanan yang dihasilkan dengan pemisahan zat-zat padat pada suhu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, bakteri ini menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair ke padat. Nah, kemudian enzim renin ini akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada padatan atau disebut juga dengan dadi. Nah, dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga membentuk keju. Nah, kemudian ada cara pembuatan atau proses pembuatan keju. Nah, yang pertama prosesnya yaitu pasteurisasi. Nah, yang caranya yaitu dengan memanaskan susu dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kemudian susu didinginkan sekitar 32 Celcius derajat, sekitar 40 Celcius derajat. Nah, itu didinginkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu caranya yaitu pengasaman susu. Nah, pengasaman susu ini yang paling umum adalah dengan penambahan bakteri asam laktat, yaitu bakteri yang saya sebutkan tadi itu yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, bakteri tersebut berperan menghasilkan proses glukosa dan memberikan rasa dan tekstur yang berbeda dari keju. Nah, yang ketiga yaitu caranya penambahan enzim renin. Enzim ini akan membuat susu mengalami koagulasi atau penggumpalan susu. Susu akan menggumpal sekitar pada menit ke-15 menit atau sekitar 30 menitan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu pematangan keju. Nah, prosesnya yaitu sesuai dengan macam-macam. Misalnya contohnya dengan keju cheddar. Nah, keju cheddar itu pematangan kejunya yaitu hanya dengan penambahan garam. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Pengertian bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme yang tidak secara langsung atau hanya bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk, barang, jasa yang menggunakan metode, cara, prinsip tertentu. Nah, contoh dari bioteknologi modern sangatlah banyak. Salah satunya yaitu ada vaksin, kemudian bayi tabung, kemudian insulin, kemudian tanaman transgenik. Kemudian salah satu contoh penerapan bioteknologi modern yang saya ambil yaitu antibiotik. Nah, antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Nah, penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan atau pengobatan penyakit infeksi. Antibiotik ini ya sangat penting untuk bahan antibakteri.
Nah, kemudian tahap pembuatan atau tahapan produksi antibiotik yang secara lengkap, yaitu pertama yaitu tahapannya yaitu isolasi mikroba penghasil senyawa aktif. Kemudian yang kedua ada screening potensial antibiotik. Kemudian yang ketiga ada tahapan pembuatan kultur starter. Kemudian tahapan yang keempat yaitu proses fermentasi. Kemudian tahapan yang kelima yaitu proses hilir mencakup panen, ekstraksi, isolasi, dan purifikan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu refining atau peningkatan kualitas. Kemudian yaitu ada pada kelebihan dari masing-masing bioteknologi. Yang pertama yaitu adalah bioteknologi konvensional. Kelebihannya yaitu satu, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi yang digunakan lebih murah. Dan yang ketiga adalah tidak memerlukan cara khusus atau pembuatannya sangatlah mudah. Nah, yang kemudian yaitu ada kelebihan dari bioteknologi modern. Kelebihannya yaitu satu, skala produksinya umum lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan lebih unggul. Nah, yang ketiga yaitu adalah alat yang digunakan sangatlah canggih dan modern. Lah kelebihannya itu ada kekurangan. Nah, kekurangan dari bioteknologi konvensional yaitu satu, skala produksinya dalam skala kecil. Yang kedua, tidak dapat memperkirakan hasil. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan relatif lama. Kemudian kekurangan dari bioteknologi modern. Yang pertama yaitu biaya relatif mahal. Nah, yang kedua memerlukan cara yang khusus untuk dalam pembuatannya. Dan yang ketiga dapat memperkirakan hasilnya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai bioteknologi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.